Oke, dua kabar yang cukup gacor. Nah, pertama nanti datang dari bocoran lembaga Kris, bos, soal kedatangan alutsista terbaru dari Turki ke Indonesia, yaitu TRG 122 guided rocket yang katanya itu untuk peluncur rudal balistik kan. Nah, bagaimanakah itu maksudnya? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua yang cukup panas nanti juga datang dari TNI Angkatan Laut, bos, yang akhirnya kini buka suara nih. Setelah heboh diberitakan akan melakukan latihan militer dengan Tiongkok, bahkan Taiwan sampai mengecam. Nah lo, lantas bagaimanakah itu respon atau tanggapan TNI Angkatan Laut? Apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian bagaimana sudut pandang dari pihak kita, ya kan? Apakah seperti yang disebutkan Tiongkok atau yang dikhawatirkan Taiwan? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, pertama ada kabar panas dari lini artileri Indonesia, bos. Jadi berdasarkan bocoran data yang beredar dari lembaga Kris pada 22 Mei 2026, Indonesia disebut kedatangan amunisi TRG 122 guided rocket buatan Roketsan Turki. Nah, yang bikin menarik terdapat dua catatan pengiriman nih. Yang pertama, admin baca sebanyak 24 unit TRG 122 tercatat sebagai batch utama. Sementara 4 unit lainnya secara spesifik disebut sebagai additional TRG 122 guided rocket for firing test in Indonesia. Jadi total yang tercatat itu mencapai 28 roket, bos. Dengan 4 unit sangat kuat mengarah pada kebutuhan uji tembak atau evaluasi. Namun sekali lagi ini masih bersumber dari bocoran ya, bos. Admin belum berani nih bilang ini terkonfirmasi resmi. Jadi jangan buru-buru kita bikin judul TNI borong 28 roket berpemandu, ya kan? Nah, lanjut, menurut komentar lembaga Kris, roket ini pun katanya untuk kan nih. Jadi dikaitkan dengan konsep launcher modular ITBM 600 yang memang dapat menggunakan konfigurasi pot berbeda-beda. Nah, untuk konfigurasi TRG 122 ini, Roketsan pun menampilkan susunan 2x12 nih, bos, alias 24 roket dalam satu sistem. Sementara untuk serangan jarak jauh atau deep strike, platform yang sama dapat menggunakan pot kan 610 mm. Artinya konsepnya sangat fleksibel. Rudal kan 610 mm untuk deep strike, sedangkan TRG 122 mm berperan sebagai precision rocket artileri dengan menggunakan peluncur yang sama. Nah, TRG 122 ini pun memiliki jangkauan sekitar 28 km menggunakan GPS GLONASS IDT-INS. Hulu ledaknya 13,5 kg dan diklaim memiliki akurasi CEP hingga 10 meter, bos. Jadi presisi banget nih. Roketsan pun juga menyebutnya untuk menyerang target bernilai tinggi seperti radar, artileri, pertahanan udara, fasilitas logistik, dan pusat komando. Dan kalau bocoran ini benar, maka Indonesia bukan sekedar menambah roket, kita sedang melihat konsep satu launcher dua wajah. Satu untuk pukulan jauh dan satu untuk serangan presisi. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi, perkembangan terbaru justru kini membuat kabar China, Indonesia, Taiwan makin menarik, bos. Pada Rabu 12 Agustus 2026, TNI Angkatan Laut akhirnya buka suara nih setelah Taipei alias Taiwan mengecam rencana latihan Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia di perairan timur Taiwan. Nah, terkait hal ini, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana Pertama TNI Tunggul menjelaskan bahwa KRI Igusti Ngurah Rai 332 sedang dalam perjalanan pulang ke Indonesia setelah mengikuti latihan Oruda 2026 di Vladivostok, Rusia. Nah, jadi dalam perjalanan lintas laut itu, KRI Ngurah Rai memang dijadwalkan melakukan pacing exercise atau PASEX, bos. Jadi udah ada jadwalnya nih dengan Angkatan Laut negara-negara yang dilewatinya, termasuklah Jepang, Tiongkok, bahkan armada ke-7 Mamarika. Nah, ini penting nih. Menurut TNI Angkatan Laut, PASEX atau Pacing Exercise ini bukanlah latihan warfighting. Jadi seperti yang admin jelaskan kemarin, latihan ini ya bukan skenario menyerbu, bukan latihan menghancurkan musuh, apalagi latihan untuk menyerang Taiwan, ya kan?
PASEX atau passing exercise ini adalah tradisi umum Angkatan Laut Dunia ketika kapal perang melintas, sekaligus bentuk goodwill engagement untuk membangun komunikasi, kepercayaan, persahabatan, serta diplomasi maritim. TNI Angkatan Laut bahkan menegaskan kegiatan itu sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia, bos. Jadi, bukannya kapal perang kita mau latihan militer berat dengan Tiongkok, tapi sebenarnya yang terjadi adalah kapal perang kita sedang pulang dari Rusia, tapi sambil say hello kepada armada kawan-kawan yang ditemui di tengah jalan. Ya, biasalah orang banyak kawan ya kan. Di mana-mana ketemu kawan, ya disapa. Nah, ini bahasa militernya PASEX, bos. Passing exercise. Bahasa warung kopinya numpang lewat, salaman dulu, bentar ya kan? Nah, pertanyaan sekarang, kalau memang ini cuma sekedar simbol persahabatan, kenapa Taiwan sampai panas dan bahkan meminta klarifikasi kepada Indonesia? Mengapa satu kegiatan yang oleh Jakarta dianggap tradisi Angkatan Laut ini justru oleh Taipei dibaca sebagai provokasi oleh Tiongkok? Ini coba Mimin jelaskan tipis-tipis ya bos. Simak videonya sampai habis. Oke, jadi kan pada Rabu 12 Agustus, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan pihaknya segera menghubungi negara kita, Indonesia, untuk meminta penjelasan setelah Tiongkok mengumumkan latihan navigasi bersama di timur Taiwan. Ini sumbernya. Jadi admin nggak ngarang-ngarang ya. Taiwan pun menyoroti bukan hanya aktivitas kapalnya, tapi juga konteks geopolitiknya, bos. Nah, ini utamanya nih, geopolitiknya. Sebab wilayah timur Taiwan ini adalah wilayah yang menghadap Pasifik Barat dan sangat sensitif secara militer. Apalagi Tiongkok menyebut latihan dengan KRI Ngurah Rai sebagai navigation exercise yang mencakup komunikasi dan replenishment at sea. Bagi Taiwan, masalahnya adalah kegiatan semacam ini jelas dapat memberi kesan kepada dunia bahwa Tiongkoklah yang memiliki yurisdiksi atas perairan di sebelah timur Taiwan itu. Nah, masalahnya itu bos, lokasinya. Kalau agak jauh-jauh dikit nih, misalnya di Laut Cina Selatan ya kan, jauh dari Taiwan, mungkin Taiwan ora urus lah. Jadi admin sih mikirnya gini bos, mungkin Taiwan merasa kenapa kok latihannya di sebelah timur Taiwan yang notabene mungkin perairan itu di bawah yurisdiksi Taiwan. Tapi kok Indonesia PASEX-nya malah sama Tiongkok, bukan sama Taiwan ya kan? Nah, terus kalau memang sudah rencananya mau PASEX sama China, kok kenapa nggak passing exercise-nya di tempat lain aja? Malah di tempat di sebelah timur Taiwan, bikin panas aja ya kan? Dipindah ke yang agak jauh dari Taiwan, misalnya di LCS bagian selatan. Nah, admin rasa di situ poin inti masalahnya. Namun sebenarnya balik lagi dari sisi Indonesia ini tidak ada indikasi bahwa KRI Ngurah Rai ikut latihan tempur atau berpihak dalam konflik China-Taiwan. Nggak ada bos. Indonesia tetap netral dan justru TNI Angkatan Laut telah menegaskan PASEX ini dilakukan dengan berbagai negara sepanjang rute pelayaran. Kesimpulannya secara militer kegiatan ini terlihat terbatas dan bukan war fighting, tapi secara geopolitik lokasinya membuat sebuah latihan lewat berubah menjadi isu internasional. Dan yaitu biasalah kalau ada orang cekcok ya kan, kadang kita cuma numpang lewat aja tapi tafsir politiknya udah kemana-mana tuh bos. Wah ini ngintai nih, wah ini ngeklaim injak daerah kita nih. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tim Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.